Nah, itu tadi tentang essay on the spot. Oh ya, tadi aku kelupaan. Aku akan ngebahas sedikit tentang seleksi administrasi, tapi yang bagian proposal dan rencana studi. Dulu, di tahun 2016, sebenarnya hanya ada 3 esai. Pertama, apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan untuk Indonesia. Kedua, yaitu esai tentang rencana studi. Dan yang ketiga, esai tentang kesuksesan terbesar dalam hidup. Sedangkan aku cek infonya yang terupdate itu, yang berdasarkan tahun 2019, hanya ada proposal dan rencana studi. Dan dalam menulis rencana studi, ada beberapa informasi yang harus ada, yaitu pertama, deskripsi rencana perkuliahan atau semester, yang kedua, topik dalam tesis, yang ketiga, aktivitas di luar kampus, dan yang terakhir yaitu silabus perkuliahan. Nah, aku akan coba bahas satu persatu yang menurut pengalamanku mendaftar beasiswa lain, karena detail ini memang tidak ada saat aku di tahun 2016. Dan teman-teman juga bisa mencari referensi lain di internet tentang apa yang harus kita lakukan terhadap 4 topik ini. Nah, pertama, deskripsi rencana perkuliahan atau semester. Di sini, teman-teman bisa melakukan riset ke website Univ yang akan kalian daftar, atau tanya ke senior yang kuliah di sana. Atau bisa juga email bagian admission-nya tentang info detail program S2 atau S3 yang ingin teman-teman daftar. Ini penting sekali, karena terkadang kita semua tidak bisa mendapatkan informasi itu di website universitas itu. Jadi rencana per semesternya itu harus jelas. Teman-teman mengambil mata kuliah apa, dan mengapa mengambil mata kuliah itu. Lalu, apa dasar teman-teman mengambil mata kuliah itu bisa berdasarkan jika teman-teman sudah ada dasar ilmu itu misalnya di S1. Cantumkan juga nama mata kuliahnya itu di S1. Sehingga itu akan memberikan gambaran ke para eksaminer atau orang yang menilai bahwa teman-teman mengambil mata kuliah itu berdasarkan dasar gitu, dasar yang teman-teman punya, dan tujuan kedepannya itu ada jelas gitu. Kan tentu misalnya kita ingin mengambil mata kuliah A, tentu kita harus membuat alasan mengapa mata kuliah A itu penting kita ambil. Karena misalnya mata kuliah A itu akan menunjang dan memberikan pengetahuan lebih dalam lagi tentang penelitian yang akan kita lakukan. Dan bagaimana kita mengambilnya? Kita kasih tahu bahwa saya sudah pernah mengambilnya di S1 tapi dasar-dasarnya. Dan dasar-dasar ini akan membantu saya lebih mudah untuk memahaminya. Jadi kalau misalnya kita bercerita seperti itu di rencana studi kita per semesternya misalnya, itu akan membuat eksaminer menurutku sih akan lebih percaya bahwa kita akan bisa melewati perkuliahan kita itu dengan mulus misalnya tanpa ada masalah. Terus yang kedua, topik tesis. Jika teman-teman ingin kuliah ke Jepang, itu ada sedikit perbedaan dibandingkan kuliah di negara lainnya. Kalau di Jepang sendiri, yang pertama teman-teman harus ingat adalah dan harus lakukan, harus tahu dulu di Jepang itu mau kuliah di mana dan siapa profesornya. Dan profesor itu research interest-nya itu di mana, bidang ketertarikan penelitiannya itu di mana. Nah, apakah bidang itu teman-teman suka atau tidak? Jadi teman-teman bisa menulis tesis itu berdasarkan research interest si profesor itu. Atau teman-teman memiliki ide untuk meneliti apa di Indonesia atau meneliti apa nanti ke depannya, dan setelah menemukan ide itu, coba cari siapa profesor yang memiliki research interest yang sama dengan bidang teman-teman. Setelah itu, baru kita hubungin beliau, dan ya biasanya sih ada sedikit interview, atau misalnya ia akan melihat track record kita, dan akhirnya kalau misalnya ia tertarik, ia akan memberikan surat penerimaan kepada kita gitu sebelum kita mendaftar universitas. Jadi itu ada sedikit perbedaannya dengan negara lain. Jadi kembali ke topik tesis, teman-teman bisa melakukan dua hal itu. Yang paling bagus menurutku, cari topik
Terus di mana topik itu kedepannya itu akan sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebagai bentuk pengabdian kita, misalnya ya untuk apa kita mencari topik yang dimana di Indonesia kedepannya tidak butuh-butuh amat gitu. Sedangkan Indonesia itu sudah capek, sudah mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan kita, dan biaya itu dari rakyat-rakyat dan bahkan rakyat dari kampung-kampung pun membayar kita untuk sekolah di sini. Lalu ketika kita mengambil mata tesis yang tidak bermanfaat untuk Indonesia, lalu apa gunanya? Lalu apa balas budi kita ke orang yang sudah membiayai kita? Jadi teman-teman bisa mencari apa topik penelitian yang akan teman-teman ambil, terus cari profesor yang sesuai, atau cari profesor dalam bidang kita walaupun belum sesuai dengan kita, belum ada misalnya riset interestnya, misalnya bidang teknik lingkungan atau bidang udara, cari aja di bidang udara dan lihat riset interestnya di mana, dan kemudian coba kaji apakah di Indonesia nanti butuh ke depannya. Jadi itu yang menurutku penting untuk diketahui tentang topik tesis. Yang ketiga, aktivitas di luar kampus. Menurutku LPDP itu suka anak-anak yang aktif organisasi, karena dari situ kelihatan ia bisa bekerja sama dan memberikan manfaat bagi orang lain. Sehingga teman-teman bisa menulis akan aktif di PPI misalnya, akan aktif di pengabdian sosial dan lain-lain, juga misalnya internship ke perusahaan untuk menambah skill, atau boleh juga misalnya menulis tentang pengalaman hidup dan membagikan kebaikan ke anak-anak negeri di Indonesia. Banyak hal lain yang bisa teman-teman cantumkan di situ. Yang keempat yaitu silabus perkuliahan. Ini bisa dapat di website atau ditanyakan ke senior atau kuliah tempat kita ingin kuliah gitu, atau ke admissionnya juga nggak apa-apa. Intinya dalam proposal ini, pikirkanlah topik penelitian yang akan sangat dibutuhkan oleh Indonesia ke depannya, atau saat ini masih langka di Indonesia dan kamu ingin menjadi orang yang mengembangkannya. Begitu ya, nanti setelah ini kita lanjut ke wawancara.